Soeharto akhirnya dengan melakukan pembunuhan dengan kejam dan banyak sekali eksil atau mahasiswa Ikatan Dinas Luar Negeri yang tidak bisa kembali. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Oke guys, malam ini saya kembali menjumpai rekan-rekan semuanya dalam rangka bulan Oktober, bulan Sumpah Pemuda. Esensi dari Sumpah Pemuda adalah persatuan Indonesia, di mana kita bisa menerima keberagaman semua suku, agama, dan etnis, dan yang paling penting adalah nasionalisme. Bukankah dasar negara kita Pancasila? Oke guys, jadi sebetulnya yang paling mengkhawatirkan di Indonesia adalah masalah pendidikan. Kenapa masalah pendidikan ini begitu mengkhawatirkan? Karena sesuai dengan konsep Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya, Indonesia ini harusnya menjadi sebuah negara yang maju karena potensi masyarakatnya banyak sekali, sumber dayanya bagus, masyarakat banyak. Tapi kenapa sampai sekarang pendidikan kita masih susah? Padahal dulu Bung Karno sudah memberangkatkan eksil ke luar negeri atau mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk kembali ke Indonesia, kemudian mereka bisa membangun dan mengelola sumber daya alam yang begitu kaya di Indonesia. Tapi setelah zaman tahun 65 terjadilah peristiwa G30 SPKI, di mana Soeharto menjadi penguasa di sana, dan apa yang dirintis Soekarno ini semuanya dihancurkan. Disinilah yang harus kita pikirkan. Oke guys, silahkan kita simak apa yang saya sampaikan. Era kudeta merangkak yang dilakukan Soeharto untuk menggulingkan Soekarno pada tahun 1965 sampai 1966 adalah era di mana fitnah, penghapusan, dan penggantian budaya nasional hingga berita hoax yang direkayasa, bahkan genosid, pembantaian terhadap simpatisan Soekarno dilakukan di seluruh negeri. Semua dilakukan dengan tujuan sekedar untuk menjatuhkan sang proklamator yang awalnya begitu dicintai rakyatnya. Kondisi ini hingga menghapus banyak sekali degradasi moral, juga pendidikan di Indonesia. Bung Karno pernah mengirimkan 35.000 eksil ke seluruh dunia agar bisa kembali ke Indonesia dengan membangun Indonesia. Tetapi Soeharto akhirnya menghancurkan semua impian tersebut dengan melakukan pembunuhan dengan kejam dan banyak sekali eksil atau mahasiswa Ikatan Dinas Luar Negeri yang tidak bisa kembali. Seperti kita ketahui, Bung Karno adalah nasionalis sejati yang sangat mencintai dan membanggakan budaya nasional dan juga pejuang kesetaraan kaum perempuan di Indonesia. Sayangnya lembaga yang menaungi budaya dan kesenian, lekra, dan gerakan yang mempelopori pergerakan dan kesetaraan perempuan atau Gerwani dituduh sebagai underbow Partai Komunis. Padahal itu adalah lembaga yang memang murni gagasan Bung Karno. Saya pun tidak paham begitu bencinya Soeharto pada Bung Karno saat itu. Dari berbagai temuan tentang peristiwa 1 Oktober 1965 dan genosid 1965 sampai 1966, ternyata skala peristiwa yang dampaknya jauh lebih besar dari yang pernah diduga. Tak hanya menghilangkan nyawa 6 perwira tinggi, 1 perwira pertama, 2 perwira menengah Angkatan Darat dan putri kecil seorang jenderal, tapi juga menyebabkan tewasnya ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI,
Puluhan ribu orang ditahan tanpa pengadilan, banyak keluarga tercerai-berai, kehilangan kesempatan besarkan anak-anak mereka secara layak, dan banyak pemuda kehilangan kesempatan memainkan peranan penting di masa depannya. Sejarawan UGM yang kini tengah meneliti dampak peristiwa G30S 1965 di berbagai universitas di Indonesia menemukan fakta adanya genosid intelektual dari 10 kampus yang ditelitinya. Diperoleh data sekitar 299 dosen dan 3.464 mahasiswa ditahan, hilang atau bahkan tewas, sehingga berhenti dan kegiatan belajar mengajar. Belum lagi guru-guru PGRI non-fak sentral yang merupakan para sarjana atau cendekiawan yang direkrut dari mahasiswa-mahasiswa itu pun dibunuh. Banyak yang dibunuh dan diperkosa oleh tentara. Itulah wajah pendidikan Indonesia setelah rezim Soeharto bangkit. Dozens and dozens of reports emerged in October, November, December of 1965, making it very, very clear to all Western governments that the Indonesian army was embarked on a campaign of extermination against its unarmed civilian opponents. In early October, Army contacts with General Nasution informed the embassy that 150 members of the PKI had been executed in Jakarta alone by October 7th by West Java military commander General Aji. Similar reports emerged of the mass murders then underway in Medan and Aceh. By late October, reports were reaching the embassy of mass attacks against supporters of the PKI in East, West, and Central Java. A U.S. military advisor who had returned from Bandung, about 2 hours from Jakarta, reported that villagers were, and I quote, clearing out PKI members and affiliates and turning them over to the army for arrest or execution. A few weeks later, the U.S. Embassy cabled the State Department that RPK-ED forces in Central Java under Sarwo Edi's command were, quote, providing Muslim youth with training and arms and will keep them out in front against the PKI. While the army was arresting PKI leaders for interrogation, the embassy reported smaller fry are being systematically arrested and jailed or executed. In North Sumatra and Aceh, a few days later, the U.S. Embassy received a report stating that, quote, youth organizations and anti-communist elements are engaged in a systematic drive to destroy the PKI, with wholesale killings reported.
80,000 people were killed. In early December, General Ahmad, the newly appointed chief of Coty's economic staff, told the U.S. military attaché Willis Ethel that he estimated that over 100,000 people have been killed in North Sumatra and East and Central Java alone. Oke guys, jelas ya. Jadi memang pendidikan di Indonesia ini memang betul-betul rusak setelah zaman Orde Baru. Bagaimana tidak rusak? Secara etika, moral sampai hari ini pun juga kita melihat orang maki-maki, terus kemudian orang berbohong, bahkan korupsi begitu merajalela. Itu karena memang kita mengalami masa kegelapan di zaman Orde Baru. Sengaja saya tampilkan tadi pendapat dari atau disertasi Dr. Brad Simpson, yang seorang doktor yang mengambil disertasinya dari peristiwa tahun 65 dan memang sudah disahkan oleh International People Tribunal di Den Haag. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Merdeka.